Perkenalkan, nama saya Musyaful Zamal dengan NPM 202114500-190. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dan ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungannya fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu konsep ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komunitas berbagai jenis organisme hidup dan lingkungan tidak hidup, berupa materi dan energi, saling berhubungan dan berinteraksi. Istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh A.G. Tinsley, seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris. Ciri ekosistem adalah sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki sumber energi yang konstan, umumnya cahaya matahari atau panas bumi pada ekosistem yang ditemukan di dasar laut yang dangkal. Yang kedua, populasi makhluk hidup mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik. Yang ketiga, terdapat daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya. Yang keempat, terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Adapun contoh ekosistem yaitu diantaranya yang pertama ekosistem alami yaitu hutan, dan yang kedua ekosistem binaan yaitu agroekosistem, dan yang ketiga yaitu ekosistem buatan yaitu akuarium. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu darat dan perairan. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Yang kedua, ekosistem binaan. Ekosistem binaan adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Ekosistem buatan atau binaan merupakan lingkungan yang diciptakan manusia untuk berbagai keperluan. Manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ekosistem buatan. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Rantai makanan dalam ekosistem buatan tidak sekompleks ekosistem alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Audrelia Chandra dengan NPM 2021-14500-135. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang ekosistem dan saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi ini adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah dan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dan yang lain. Sedangkan ekosistem adalah interaksi antara komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai satuan ekologi dalam alam. Nah, penjelasan secara detailnya, populasi ini adalah kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, domba di padang rumput, pohon-pohon apel di perkebunan, dan penduduk di suatu desa. Nah, selanjutnya yang komunitas. Sedangkan komunitas ini adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Selanjutnya, ada dua faktor yang mempengaruhi makhluk hidup. Yang pertama, ada faktor biotik, dan yang kedua ada faktor abiotik. Apa sih faktor abiotik itu?
faktor abiotik ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ada iklim. Nah, iklim ini contohnya ada kelembapan udara atau tumbuhannya yaitu xeropit atau kaktus, dan mesopit yaitu anggrek dan jamur. Selanjutnya, yang dari contoh iklim ada suhu, angin, curah hujan, dan intensitas cahaya. Kalau intensitas cahaya ini semakin banyak bersebaran makhluk hidup, makin padat. Yang kedua, faktor abiotik adalah relief. Relief itu adalah bentuk permukaan bumi. Bentuk bumi yang tidak rata, maka penyebaran makhluk hidup tidak rata, maka intensitas cahayanya berbeda. Terakhir, ada faktor abiotik yaitu kondisi tanah. Kondisi tanah ini karena butiran tanah, contohnya mineral, humus, sirkulasi udara, dan air tanah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup yaitu faktor biotik. Nah, faktor biotik ini komponen hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tingkatan organismenya, yang pertama ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya ada unsur ekosistem. Unsur ekosistem ini adalah suatu ekosistem terdiri dari unsur-unsur hayati atau tumbuhan, satwa atau hewan, mikroorganisme, dan manusia. Serta non-hayati ini adalah unsur fisik dan kimia. Contohnya seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, dan faktor iklim. Selain itu, ekosistem pun juga memiliki unsur bahan organik, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain, dan bahan anorganik, yaitu nitrogen, fosfat, karbon, dan sebagainya. Hubungan timbal balik unsur-unsur tersebut secara dinamis dan seimbang sehingga tercipta keadilan lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup di wilayah bersangkutan. Untuk lebih jelas, berikut penjelasan mengenai unsur atau komponen yang membentuk kesatuan ekosistem. Yang pertama ada non-hayati. Non-hayati ini merupakan media berkembang dan berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Kedua, produsen, yaitu organisme autorofik yang mampu membuat makanan dan senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Organisme autorofik ini adalah tumbuhan hijau atau klorofil yang dapat mensintesis senyawa kimia sederhana dan di dalam tanah atau udara menjadi senyawa kimia yang telah kompleks dan kaya energi melalui proses fotosintesis. Dan yang terakhir, konsumen. Konsumen ini adalah organisme heterotofik yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya. Kelompok hewan pemakan rumput seperti kambing dan sapi disebut sebagai konsumen primer, sedangkan hewan pemakan rumput dikelompokkan menjadi hewan herbivora. Hewan pemakan hewan lain disebut karnivora, dan hewan atau manusia yang memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivora. 3 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, rantai saprofit. Rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuh hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu, dilanjutkan dengan hewan karnivora kedua, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Rantai parasit dimulai organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan benalu. Kemudian rantai saprofit dimulai organisme yang mati ke jasad penurai, misalnya jamur dan bakteri. Pola interaksi adalah suatu cara model dan bentuk interaksi yang saling memberi pengaruh dan mempengaruhi dan adanya timbal balik guna mencapai suatu tujuan. Berikut contoh pola interaksi, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan interaksi dua jenis individu yang hanya memberikan keuntungan
pada satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja dan pihak dirugikan. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi adalah sebuah rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Salah satu bentuk aliran energi adalah rantai makanan. Berikut contoh rantai makanan. Peran padi adalah sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme. Lalu tikus dalam siklus ini bertindak sebagai konsumen primer. Hal ini dikarenakan tikus sebagai hewan pemakan tumbuhan, di mana pada siklus tikus akan memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian, ular disebut dengan konsumen sekunder. Hal ini dikarenakan pada siklus ini ular tidak menempati puncak rantai makanan. Dilanjutkan dengan elang sebagai konsumen puncak, selain memangsa hewan lain dan termasuk pada kategori hewan karnivora. Tidak ada makhluk lainnya yang memangsa ular. Pengurai berperan sebagai pengurai untuk menyerap nutrisi yang ada pada elang yang telah mati. Nutrisi yang diserap kembali ke tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Satuan ekosistem. Satuan ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi. Satuan-satuan ekosistem adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet dan seekor nyamuk. Yang kedua, populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah, populasi rumput, serangga, harimau, kijang dalam suatu daerah, padang rumput membentuk suatu komunitas. Yang terakhir, ekosistem. Ada dua bentuk ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan. Contohnya sungai, danau, hutan, dan lain. Kemudian ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia. Contohnya adalah waduk, sawah, dan hutan wisata. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah sahabat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem penyusun lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu penyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu.
Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi, tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan suketeki. Itu lagu ya. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa, dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai, ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya itu berisi adalah ekosistem-ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Nah, kita sebut biosfer. Jadi kalian perlu pahami ada individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Berikut adalah ulasan tentang hal-hal yang ditemukan di suatu lingkungan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom deskripsi ya. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.